Pemirsa, pengungkapan kasus suap infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyeret anggota DPR Komisi 5 dari fraksi PDI Perjuangan Damayanti terus bergulir. Hari ini satu lagi anggota Komisi 5 DPR yaitu Budi Supriyanto dari fraksi Partai Golkar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Terungkapnya kasus ini kembali menyadarkan publik betapa wakil rakyat kita di Parlemen Senayan hingga saat ini belum bersih dari praktik korupsi. Berbagai proyek di daerah ternyata masih menjadi bahan bancakan korupsi anggota DPR. Sampai kapan wakil rakyat kita bisa bersih dari praktik korupsi? Bukankah anggota DPR seharusnya berdiri di garda terdepan dalam memerangi korupsi? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Sebastian Salang. Selamat sore Pak Sebastian. Ya, selamat sore. Ya, Pak Sebastian, ini kalau kita lihat kemudian kita bisa mengambil kesimpulan kok nggak kapok-kapok juga nih anggota DPR. Ini kalau kita bisa kemudian tangkap kesimpulannya, apakah ini memang terjadi by system atau memang sebenarnya semua melakukannya untuk semua proyek, ini aja yang sial kemudian ketahuan? Ya, kalau kita bilang semua melakukan itu juga kurang pas ya. Tetapi bahwa ada pernyataan yang mengatakan bahwa mereka yang tertangkap sekarang ini kebetulan yang apes saja. Mungkin benar gitu ya. Karena kelihatannya kok setiap periode itu selalu ada aja yang tertangkap KPK. Itu satu. Yang kedua begini, pola korupsi itu memang dia selalu tidak bekerja sendirian. Itu pasti melibatkan pihak lain dan itu berjejaring. Nah, dengan mekanisme pengambilan keputusan di DPR, maka ini tidak memungkinkan seorang anggota itu bermain sendirian. Sendirian gitu ya. Okay. Karena itu kemungkinan ada keterlibatan anggota yang lain itu juga sangat besar gitu di situ. Tidak heran kemudian suatu ketika secara berjemaah anggota DPR itu dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Lalu kemudian beberapa kasus itu juga melibatkan anggota yang lain. Dan persis kasus yang terakhir ini itu juga perlahan-lahan anggota-anggota yang lain itu juga diproses oleh KPK. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa memang cara kerja korupsi itu memang dia tidak bekerja sendirian. Okay. Pasti di DPR-nya tidak sendirian, lalu di luar DPR-nya juga tidak sendirian. Okay. Itu pasti selalu ada ini gitu. Oke, jadi kalau kemudian kita bisa mengambil kesimpulan ini seperti tidak pandang bulu atau dalam kasus ini tidak pandang partai. Orang itu orang yang terlibat korupsi itu bisa berasal dari partai politik manapun gitu. Iya, jadi ada istilah di DPR itu sikap politik boleh ada oposisi, ada pendukung pemerintah, tapi kalau soal anggaran nggak ada sikap politik, jadi semua sama. Oke. Begitu. Kalau soal fulus nggak ada oposisi, nggak ada pendukung pemerintah. Jadi bukan kompak tapi bukan dalam konteks yang bagus berarti ini. Jadi memang itu yang terjadi. Ketika membahas anggaran semua sama. Nggak ada oposisi, nggak ada pendukung pemerintah. Karena memang pasti ada take and give di situ. Nah, pertanyaan yang paling penting, apakah ini merupakan operasi personal atau ini delegasi partai? Oke. Nah, itu sebetulnya yang penting sekali kita gali. Dari studi yang coba kami lakukan sampai hari ini, belum ada partai yang mengaku bahwa ini adalah delegasi partai. Pastinya mungkin mereka tidak akan mengaku. Itu satu. Yang kedua, memang belum ada bukti yang meyakinkan bahwa ada sekian persen uang hasil korupsi itu diserahkan gitu secara jelas prosentasinya untuk kas partai. Oke. Pola yang terjadi itu rata-rata orang berduit di DPR itu menjadi orang yang sangat berpengaruh di partai politik. Maka kemudian mereka itu menjadi orang yang turut menentukan proses pengambilan keputusan di DPP partai. Oke, ini berduit secara pribadi, kemudian dia menjadi motor untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi.
Itu yang saya bilang, ini pola seolah-olah Oke. mereka itu di partai adalah orang yang punya modal yang besar, orang dermawan yang mau menyumbang untuk partai. Nah, dalam konteks itu partai merasa ya memang partai membutuhkan duit. Dan partai nggak mau tahu nih duitnya dari mana, tapi seolah-olah dia memberikan sumbangan dan boros kepada partai politik. Padahal untuk mendapatkan itu, dia juga memanfaatkan partai politik. Oke. Nah, garis demarkasi yang jelas di antara dua posisi ini sampai hari ini kita belum tegas di Indonesia. Itu belum tegas. Orang mengatakan begini, mereka ini korupsi karena partai membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi di sisi yang lain, partai juga mengatakan nggak ada delegasi kok dari partai politik. Nggak ada kok sistem pembagian fee yang jelas antara partai politik dengan anggota yang bersangkutan. Gitu, sehingga ada juga partai yang tegas sekali mengambil sikap terhadap anggota yang korup misalnya. Tapi ada partai yang membela. Jadi inilah sikap ambigu gitu ya yang kita hadapi hari ini. Baik terhadap partai politiknya maupun terhadap politisi Oke. yang terlibat dalam praktek korupsi. Oke, kalau Formapi sempat membuat studi, kira-kira sebenarnya berapa sih beban dari beban anggaran yang ada di seorang anggota DPR ketika dia masuk ke Senayan? Ada berapa besar yang harus dia kembalikan kepada partai? Sebetulnya kan begini, yang pertama biaya yang dikeluarkan oleh politisi dari hasil studi-studi itu ada yang 5 miliar sampai ada yang 20 miliar itu, untuk bisa meraih kursi. Ini angka yang fantastis dan sangat tidak masuk akal. Untuk meraih kursi jadi anggota DPR, orang rela mengeluarkan uang sampai puluhan miliar. Ini jadi gila, Pak Sebastian, memang. kalau ada yang kemudian mengklaim saya bisa di bawah 1 M bisa masuk ke Senayan, itu tidak mungkin. Mungkin saja. Ada 1-2 kasus yang luar biasa, ada yang seperti itu. Tapi sebagian besar dari hasil studi itu 5 miliar ke atas. Nah, dengan biaya politik yang demikian besar itu, maka kemudian orang melihat bahwa seolah-olah di DPR itu menjadi tempat untuk mencari peluang bisnis baru gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, begini, kalau biaya partai politik dari studi yang kita lakukan, itu DPR pusat rata-rata mereka dibebankan oleh partai itu setiap bulan 10 sampai 40 juta yang paling mahal. Yang paling besar. Ya. Ada yang 10 juta per bulan, ada yang sampai 40 juta. Nah, hitungan kita, pendapatan kotor anggota DPR 1 tahun itu 2,2 miliar 1 tahun. Artinya kalau dia mengeluarkan katakanlah rata-rata 20 juta per bulan, maka 240 juta. Dia masih punya 1,9 M setiap tahun. Ya, jadi itu tidak perlu korupsi kalau dengan analogi seperti itu. Nah, artinya kalau dia motivasinya datang ke DPR itu tidak untuk mencari keuntungan, dengan uang segitu sudah lebih dari cukup. Tetapi kalau dia menjadi anggota DPR dengan mengeluarkan uang yang sangat besar, dengan segala macam cara, maka pasti motivasi di DPR-nya pasti untuk mencari untung. Maka kemudian orang mulai coba-coba mencari keberuntungan dengan menjadi calo proyek, menjadi calo anggaran dan lain sebagainya. Nah, itulah yang terjadi hari ini dengan politisi kita. Sebenarnya kalau kemudian berdasarkan studi yang dilakukan oleh Formapi, pendapatan kotor ini nih masih bisa akan dapat pendapatan lain tidak sih Pak dari sumber-sumber lain yang bisa dianggap sebagai pendapatan resmi anggota DPR? Oh ya, masih ada. Misalnya kalau seorang anggota DPR itu kunjungan kerja ke Amerika Serikat, itu sekali kunjungan paling tidak satu orang anggota itu dapat 225 sampai 250 juta sekali perjalanan. Itu di luar memang biaya akomodasi yang sudah di luar yang iya. Itu memang bersih, itu berarti itu diterima. Bersih, itu bersih, di luar uang akomodasi dan lain sebagainya. Begitu. Jadi masih ada. Masih ada. Iya. Jadi kalau kemudian kita bicara soal bagaimana cara mengatur dana parpol, masih relevan tidak kemudian untuk mencegah korupsi ini di sini Pak Sebastian? Saya kok tidak terlalu percaya bahwa korupsi ini
faktor utamanya karena partai politik membutuhkan biaya yang besar. Saya tidak terlalu yakin itu. Karena dari fakta menunjukkan kecil sekali kok uang yang dikumpulkan untuk partai politik dari anggota-anggota DPR. Begitu. Tetapi yang saya lihat pertama, memang ada banyak sekali anggota DPR yang mendapatkan kursi dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Jadi memang para politisi kita untuk mendapat kursi di parlemen lebih mengandalkan modal finansial ketimbang modal sosial. Begitu. Nah, karena itu konsekuensinya memang mereka harus mengumpulkan uang 2 kali lipat dari uang yang mereka keluarkan sekarang. Misalnya kalau sekarang mereka mengeluarkan 10 miliar atau 20 miliar, maka untuk bisa duduk lagi di 5 tahun yang akan datang, mereka harus punya uang 40 miliar. Itulah yang kemudian mereka tabung dalam 5 tahun. Itulah yang harus dikejar selama 5 tahun ini gitu. Nah, maka kalau orang yang tidak bisa menahan diri, maka mudah sekali tergoda untuk ikut bermain anggaran. DPR ini memang tempat di mana 2.000 triliun itu dibahas. Dan angka 2.000 triliun itu menggoda siapa saja yang ada di DPR untuk ikut cawe-cawe gitu. Kalau orang tidak bisa menahan diri, maka kemudian memang dia bisa terjebak dalam urusan permainan anggaran yang 2.000 triliun itu. 2.000 triliun. Oke, kita bicara soal orang yang kemudian punya kuasa untuk membuat legislasi, tetapi juga punya kuasa untuk menentukan anggaran. Bagaimana caranya kita kemudian bisa memberi masukan, publik bisa memberi masukan untuk bisa lebih mengunci anggaran itu sehingga tidak sebegitu mudah untuk bisa dimain-mainkan. Kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.